Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di pagi hari ini di dalam program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pagi hari ini terambil di dalam kitab Amsal pasal 29 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Yesus Kristus, pernyataan pengamsal dalam bagian firman Tuhan ini, jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat, menunjukkan bahwa orang benar sangat dibutuhkan dalam rangka menata kelola pemerintahan. Jika orang benar memimpin sebuah organisasi, maka anggotanya akan merasakan sukacita yang besar. Namun sebaliknya, jika orang fasik terpilih jadi pemimpin, maka berkeluh kesahlah rakyat. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hilangnya kebenaran merupakan problema dunia yang paling besar, bahkan juga merupakan problema bangsa yang paling berat. Setiap bangsa yang mengalpakan atau menyepelekan fakta tersebut harus mengingat, tanpa hal yang paling utama yaitu dasar kebenaran dan keadilan, pasti negara tersebut akan mengalami banyak kekecewaan, frustasi, dan kesulitan. Bahkan diperkirakan kesulitan akan meningkat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini, mari kita mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita. Pesan Tuhan yang pertama adalah kebenaran menolak kuasa dosa. Antara kebenaran dan dosa seringkali merupakan pilihan yang sudah jelas tapi sulit dalam realitanya. Firman Tuhan ini mengingatkan untuk kita bisa bersikap tegas menolak kuasa dosa yang hendak menodai sebuah bangsa. Biasanya dalam kontestasi politik, dosa bisa berbentuk ketidakjujuran, manipulasi, nafsu pada kekuasaan, politik uang, dan juga penggunaan isu-isu sara yang berpotensi memecah belah persatuan. Namun dalam terang kebenaran dari iman dan kesetiaan pada Tuhan Yesus Kristus, kita harus menolak kuasa dosa itu dengan tegas. Patutlah kita mengutamakan nilai-nilai kebenaran demi terciptanya perdamaian, hingga bisa terwujud kehormatan dan kebanggaan sebuah bangsa yang bermartabat. Sungguh bangsa yang hidup benar adalah bangsa yang memiliki derajat yang tinggi, bangsa yang mulia dan terhormat. Sebaliknya, bangsa kita bisa tidak dihargai karena masalah dosa dalam hidup berbangsa dan bernegara, seperti yang masih nampak korupsi dan diskriminasi. Kebenaran tentu menolak dosa dan kekuatannya. Itu pesan Tuhan yang pertama bagi kita di pagi hari ini. Pesan Tuhan yang kedua bagi kita di pagi hari ini, kebenaran memperkokoh pemerintahan. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, belajar dari kehidupan bangsa Israel di masa yang lampau, ketika Raja Salomo masih taat kepada Tuhan, kerajaan Israel kokoh dan lancar dan diberkati Tuhan luar biasa. Namun pada saat Salomo meninggalkan Tuhan, kerajaannya kemudian pecah menjadi dua. Tidak ada kesatuan dan kedamaian. Raja-raja yang memerintah seterusnya banyak yang hidup tidak benar, banyak yang tidak takut akan Tuhan dan hidup menyembah berhala. Padahal janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, seorang pemimpin yang melakukan kebenaran, pemerintahannya akan kokoh.
Setiap bangsa yang merindukan pemimpin yang benar, juga pemimpin yang bekerja keras untuk selalu mengusahakan kesejahteraan rakyat. Pemimpin yang benar tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau golongannya. Amsal memang suka membandingkan orang yang bijak dengan orang yang bodoh, tapi bukan bodoh secara ilmu, tapi hati yang bebal. Bebal berarti sudah tumpul terhadap kebenaran. Banyak tokoh politik adalah orang-orang yang terhormat dan berilmu, tapi ironisnya ada oknum yang meremehkan bahkan memutarbalikkan kebenaran. Itu pesan Tuhan yang kedua bagi kita. Pesan Tuhan yang ketiga bagi kita di pagi hari ini adalah kebenaran menumbuhkan damai sejahtera. Kita orang percaya baik dalam lingkup besar maupun kecil harus menjaga kebenaran di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat secara luas. Kebenaran erat kaitannya dengan kesejahteraan. Nabi Yesaya pernah mengingatkan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman. Yesaya 32 ayat 17. Kebenaran yang semu hanya sebatas dalam gereja atau terbatas di tempat-tempat ibadah saja, dan tidak ada karya nyata di tengah masyarakat. Orang bebal mungkin berpikir bahwa segala tipu dayanya bisa dikompensasikan dengan segala kesantunan yang dilakukannya. Mereka bisa berpandangan bahwa dengan segala ketaatan kepada kewajiban agamanya dapat berkenan kepada Tuhan. Pengakuan dosa Daud, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Kita butuh menumbuhkan dan mengembangkan kebenaran yang berdampak dalam jemaat dan bermasyarakat, sehingga masyarakat tenang dan tentram. Sungguh tragis kalau di dalam kebebalan, kesombongan yang menguasai kehidupan masyarakat. Saudara-saudaraku, menjadi harapan dan doa kita agar Tuhan membangkitkan orang-orang yang benar di tengah-tengah bangsa kita. Firman Tuhan berkata, jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Kita perlu berdoa agar Tuhan membangkitkan suatu generasi yang takut akan Tuhan, yakni angkatan orang benar yang bersih, yang tangannya tidak penuh dengan noda, dan yang murni hatinya. Ini suatu generasi yang mencari wajah Tuhan dan bisa lahir di tengah-tengah kampus, studi, tempat perkuliahan, instansi-instansi pemerintahan, di sektor-sektor usaha, bisnis, dan perdagangan, dan juga di sektor seni dan dunia hiburan. Saudaraku yang diberkatin Tuhan, kebenaran menjadi barang langka pada saat ini, dikalahkan oleh berbagai rupa-rupa rekayasa dan pemutarbalikan keadilan dan hukum. Hukum dan keadilan saat ini menjadi komoditas yang bisa dijual belikan, bisa ditawar-tawar dan dinegosiasikan. Moto atau semboyan mengembalikan derajat bangsa tampaknya hanya menjadi slogan tanpa makna atau retorika politik saja, kalau tidak disertai kesungguh-sungguhan untuk melaksanakannya secara konsisten. Karena itu, tegakkanlah kebenaran, maka derajat bangsa kita pun akan tinggi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk bangsa kita, supaya bangsa kita diberkati Tuhan. Mari kita berdoa supaya ada anak-anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan, yang ikut dalam pemerintahan, yang kelakuannya bersih dan tidak ikut apa yang dunia lakukan, sehingga kehadiran mereka juga boleh menjadi berkat bagi bangsa ini. Jangan tinggal diam melihat segala sesuatu yang berjalan tidak semestinya. Kita bisa berdoa untuk bangsa ini. Kita bisa berdoa untuk para pemimpin bangsa kita. Kita juga bisa berdoa untuk para pemimpin gereja kita. Kita bisa berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga ketenangan, kesejahteraan tercipta di tengah-tengah kehidupan kita, baik berbangsa dan bernegara, maupun ketika kita bermasyarakat, maupun di dalam hidup bergereja. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat berkarya di ladang Tuhan.
lakukan yang terbaik. Yakinlah Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tangan Tuhan yang penuh kuasa akan menjamah, menopang, bahkan memberkati apa saja yang engkau lakukan sepanjang hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.